Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini kita sama-sama bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kehusyuan tentunya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita cita-citakan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini, atau bulan yang penuh dengan cucuran maghfirah, kemudian bulan yang penuh rahmat, dan juga bulan yang senantiasa melepaskan kita dari api neraka ini, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Jika melihat pada bulan puasa, maka beberapa hadis menyampaikan kepada kita bagaimana fadilah daripada bulan puasa ini. Yang pertama, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi 10 hari yang pertama ini adalah bulan yang penuh dengan cucuran rahmat Allah kepada kita semuanya. Sehingga apa? Kita senantiasa melakukan ibadah, baik tarawih, baik juga tadarus, maupun juga berupa kegiatan-kegiatan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu maghfirah, dan tahapan yang kedua, atau kalau kita melihat fase yang kedua adalah 11 sampai dengan tanggal 20 adalah bagaimana fase di mana kita mendapatkan cucuran maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah 21 sampai dengan selesai bagaimana Allah memberikan fadilah puasa ini kepada kita semuanya adalah melepaskan kita dari siksaan api neraka. Jika melihat daripada 3 fase tadi dalam puasa, yang pertama adalah bagaimana, atau 10 hari yang pertama adalah cucuran rahmat, yang kedua adalah yang penuh dengan ampunan, dan ketiga adalah itqun minanar. Maka di fase yang kedua atau 10 hari yang kedua ini di bulan puasa 1444 Hijriah ini, bagaimana kita terus melakukan pendekatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertaut hati kita kepada Allah. Karena apa? Ternyata di 10 hari yang kedua ini adalah yang benar-benar memberikan kepada kita, yaitu cucuran maghfirah Allah Subhanahu wa taala, atau ampunan dosa Allah atau dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang saya kira cerita ini sangat luar biasa, memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Saat itu Imam Hambal yang memang tidak memiliki tujuan, tapi ternyata oleh Allah digerakkan untuk melakukan perjalanan ke Basrah. Apa yang terjadi? Perjalanan ini tanpa tujuan, perjalanan ini tanpa ada undangan. Mungkin kalau perjalanan yang sangat jauh kita diundang melakukan, mengisi materi, memberikan ceramah dan lain sebagainya. Tapi saat itu Imam Hambal melakukan perjalanan ke Basrah ini tanpa ada undangan. Mungkin Allah lah yang mengetuk hatinya. Setelah itu beliau sampai ke kota Basrah, kemudian tepat pada sholat Isya. Kemudian saat itu melakukan sholat Isya. Namun karena memang saat itu tidak tahu di mana tempat tinggalnya, di mana akan tinggal, ternyata apa yang terjadi? Seorang alim yang sangat luar biasa ternyata diusir oleh marbot masjidnya saat itu untuk tidak tinggal di masjid. Kemudian beliau berpindah keluar. Apa yang terjadi? Ternyata sama halnya pun diusir di masjid, di luar masjid itu oleh marbot masjid yang ada. Kemudian ternyata beliau bertemu dengan seorang tukang roti yang kebetulan saat itu bertanya, "Wahai Syekh, silahkan ikut dengan aku." Apa yang terjadi? Ternyata dia diajak ke rumahnya, beristirahat di rumahnya. Kemudian sepanjang jalan, setiap aktivitas yang dilakukan selama di rumah tidak pernah Fulan bin Fulan ini lepas daripada istighfar. Dia senantiasa melakukan atau berzikir dengan astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Di setiap hembusan napasnya, di setiap apa yang dia lakukan, di setiap aktivitasnya, dia senantiasa melakukan atau berzikir dengan kalimat-kalimat meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membacakan astagfirullahalazim. Lalu dalam kesempatan satu waktu Imam Hambal bertanya kepada orang ini,
Wahai Tuhan, apa yang menyebabkan Anda senantiasa berzikir dan melantunkan kalimat istighfar? Apa yang dijawab oleh si Tuhan ini? Buah daripada zikir dan istighfar yang saya bacakan adalah Allah senantiasa memberikan dan mengabulkan setiap doa yang saya mintakan kepada Allah. Namun hanya satu doa yang tidak Allah kabulkan, yang sampai hari ini belum Allah berikan atau kabulkan kepada saya. Apa itu, wahai sang penjual roti? Dia mengatakan, saya mendengar seorang yang alim, seorang yang solih, seorang yang tawadu, kemudian terkenal dengan keilmuannya. Jadi doa itu yang Allah belum berikan kepadamu, wahai penjual roti. Betul. Hanya doa ini yang Allah belum kabulkan kepada saya, padahal saya lantunkan istighfar dan doa-doa saya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya satu doa yang sampai hari ini belum Allah kabulkan, yaitu saya ingin bertemu dengan seorang yang namanya Ahmad bin Hanbal. Maka dengan penuh kesyukuran, dengan penuh rasa kaget tentunya Imam Hanbal saat itu mengatakan, Masya Allah, sangat luar biasa. Allah yang menggerakkan kepada saya, dalam hatinya mengatakan, Allah yang menggerakkan perjalanan ke Basrah ini. Sampai saya harus sholat isya di sebuah masjid, kemudian ternyata salah satu marbotnya mengusir saya, kemudian setelah di luar pun saya diusir. Ternyata Allah pertemukan dengan seorang yang senantiasa meminta doanya setiap saat untuk bertemu dengan saya. Maka saat itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sayalah orangnya. Ahmad bin Hanbal yang engkau senantiasa mintakan doanya pada Allah untuk bertemu. Apa yang terjadi ternyata sungguh sangat luar biasa. Jika kita memetik hikmah dari apa yang terjadi pada cerita yang tadi, perjalanan yang begitu luar biasa, perjalanan yang tanpa ada skenarionya, perjalanan yang tanpa direncanakan oleh seorang Ahmad bin Hanbal yang melakukan perjalanan ke Basrah yang tentunya sangat jauh jaraknya. Apa yang kita petik hikmah? Bahwa ketika Allah memberikan atau mengabulkan doanya, tentunya yang pertama doa akan dikabulkan. Yang pertama saat itu juga akan dikabulkan. Yang kedua, doa itu ditunda pada lain waktu dan doa itu adalah diganti dengan kebaikan yang lain. Jika melihat kepada doa yang senantiasa dilantunkan dan istighfar yang senantiasa dibacakan, dizikirkan, dilafazkan oleh seorang tukang roti, apa yang kita petik hikmahnya? Allah mengabulkan doa-doa yang sangat luar biasa. Dan jika melihat pada istighfar yang senantiasa dibacakan oleh seorang tukang roti, dia senantiasa dikabulkan seluruh doa-doanya. Maka saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk senantiasa kita di bulan puasa yang memang hari ini sudah masuk ke 10 yang kedua, senantiasa kita karena Allah memberikan cucuran magfirahnya, ampunannya pada 10 hari yang kedua ini, mari kita sama-sama membaca istighfar, sama-sama kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas hilaf, atas kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga Allah pada 10 hari yang kedua ini senantiasa memberikan kepada kita cucuran magfirah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan tentunya adalah harapan kita setelah dibersihkannya badan kita, setelah dibersihkannya dosa-dosa kita, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan puasa 1444 Hijriah ini Allah senantiasa menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu dan tentunya adalah menjadikan catatan-catatan amal kebaikan kita yang akan dihisab nanti di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.